Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam Saburai Talks. Saya balik lagi nih ke Pak Andi nih. Pak Andi, pemilahannya gitu loh Pak. Saya masih bingung nih pemilahannya. Apabila terjadi hari ini yang telepon 112 itu ada 2 orang gitu kan. Dalam waktu bersamaan gitu Pak. Dalam waktu menit ya. Dalam waktu menit bersamaan. Yang mana dulu kegawat daruratannya yang harus ditangani Pak? Otomatis ada dua yang angkat. Jadi kami memang disiapkan di situ di call center itu ada setiap hari itu ada 5 orang yang jaga. Jadi kita buatkan shift itu 3 shift. Shift pertama, shift pagi itu antara jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Jam 2 sore sampai dengan jam 8 malam. Jam 8 malam itu sampai dengan jam 8 pagi kemudian. Itu shift-shiftnya ada 3 shift. Jadi mereka itu standby. Jadi 5 orang itu standby. Jadi standby di PSC, mungkin sekarang ini sementara itu di PSC, dan 5 orang ini memang kita terintegrasi 112 dengan 119 sementara ini kan. Jadi memang ada petugas lain yang 119. 119 itu adalah layanan gawat darurat medis. Jadi memang kita siap di situ. Jadi ketika itu ada yang telepon, kita pilahnya itu semua bisa dipilah. Jadi misalkan contohnya yang semua bisa terlayani. Bisa terlayani. Ketika itu mungkin ada kebakaran, mungkin kan situ ada identifikasi kebakaran posisinya di mana, pelapornya siapa, terus ada korban tidak, mungkin ada SOP terkait masalah penanganan pertamanya. Jadi ketika itu data-data itu sudah valid oleh seorang call taker, nah data-data itu akan ditiketing ke OPD terkait. Misalkan itu nanti ada korban, berarti kita ditiketingnya itu ke di situ ada ambulan PSC. Ada PSC itu otomatis mobile responder yang kita install di masing-masing petugas lapangan itu akan berbunyi. Mulai berbunyi, oh ini seperti ini ada kejadian, dan itu berbasis GPS. Ya, ketika GPS itu menunjukkan posisinya di mana. Nah secara otomatis petugas itu akan melihat dituntun oleh GPS itu posisi di situ. Dan situ jelas sekali bahwasanya penelpon pun itu terdeteksi siapa yang nelpon itu nomornya ada. Jika kita hubungkan lagi juga bisa seperti itu. Kira-kira pernah seperti itu. Itu kenapa terintegrasi ya Pak ya. Jadi di waktu yang sama ketika ada penelpon 6, 7, 8 orang pun bisa direspon semua. Untuk sementara ini memang ada dua. Cuman kedepannya pasti mungkin dari 10 itu mungkin dalam waktu bersamaan bisa terlayani. Bisa direspon ya Pak ya. Respon. Oke. Saya balik lagi ke Pak Wali. Apakah pelayanan publik yang seperti ini menurut Bapak sudah efektif untuk mewujudkan smart city? Menuju efektif betul, tapi efisiensi juga hadir. Jadi kalau kita bicara transformasi adalah bagaimana sebuah wilayah kota itu melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat. Kedepan kita bicara tentang sustainable city tentunya. Jadi ada keberlanjutan dari upaya kita juga menjadikan masyarakat itu berdaya mandiri. Nah, alhamdulillah juga metro ini salah satu kelurahannya, Kelurahan Yosarejo mewakili Provinsi Lampung dalam lomba kelurahan. Di sana sudah kita lihat smart village-nya. Jadi integrasi dalam hal ini adalah transformasi, ya, kemajuan teknologi yang harusnya ditangkap dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dengan mudah, cepat, dan tentu terjangkau. Hanya upaya-upaya ini membutuhkan waktu. Jadi integrasi emergensi Call 112 ceria ini memang adalah satu upaya selain sebagai amanah undang-undang juga, karena kita harus patuh pada amanah undang-undang. Tentu juga kita upaya lain adalah bagaimana menselaraskan kemampuan daerah. Dan saya kira ini fokus betul kita memang, maka saya sampaikan tadi dari awal kita fokus di 2023 ini sudah DHB-nya sudah desain engineering, ya, kemudian 2024 insya Allah kita sudah mengupayakan hadirnya satu tempat yang memang di situ basis teknologinya dalam menerima tadi GPS, tidak GPS saja nanti masuk dalam portal, ya, portal spasial.
Jadi terintegrasi semua. Jadi kita dengan satu dashboard kita itu kepala daerah itu sudah tinggal melihat apa yang terjadi hari itu. Gitu. Jadi ini mungkin karena saya sebagai dokter yang menghadapi bahaya emergensi, ya kita harus siap terus. Jadi harus melek terus rasanya, melihat masyarakat ini, saya kira gitu. Nah, apa Andi bagaimana secara teknis dan teknologi gitu kan yang penunjang infrastruktur telekomunikasi penunjang dari call center 112 ini sampai sekarang, Pak? Call center 112 ini adalah berbasis APK, artinya dia berbasis aplikasi, berbasis digital. Itu di situ kita pasti satu pertama itu adalah pasti ada semacam pemeliharaan sistem. Dan alhamdulillah tahun ini memang CSR ini adalah 112-nya adalah CSR dari mitra Kementerian Kominfo. Kita free, uji coba selama 1 tahun ini free. Artinya semua perangkatnya di situ, sistem pemeliharaan sistem itu ada di Kementerian Kominfo. Jadi untuk sebatas untuk teknologinya seperti penyiapan jaringan internetnya, penjaringan infrastrukturnya segala macam kita siapkan dari Kota Metro. Dalam hal ini mungkin yang siapkan mungkin karena kami mengelola teknologinya ini dari Kominfo. Oke, tapi ini udah teknologi baru terbaik banget ya, Pak ya? Sepertinya seperti itu. Baik, nanti kita lanjut lagi usai jeda pariwara, Pak. Bapak-bapak ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Saburai Touch akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.